Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya, Krisna Wisnu Sakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendiskusikan atau sharing dengan teman-teman terkait dengan sistem informasi kesehatan. Ataupun bisa juga kita sebut dia sistem informasi keperawatan. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita tahu bersama bahwa kita saat ini berada pada masa pandemi COVID-19, di mana pada masa ini ataupun saat ini kita mau nggak mau, siap nggak siap itu harus berinteraksi dengan teknologi ataupun berdamai dengan teknologi. Di sini bahwa kita semua saat ini bahkan sekarang kita memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Nah, kenapa ini kaitannya dengan sistem informasi gitu ya? Saya kaitkan dengan teknologi karena saat ini semua orang akan berinteraksi pada internet. Dan internet itu masuk ke dalam satu teknologi. Kita lihat sebagai pengantar. Nah, kita coba bayangkan ya, suatu hari nanti ya, dengan memanfaatkan big data atau robotik yang diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik pendidikan, kesehatan, transportasi, keuangan, dan sebagainya, dapat mendukung layanan dan kenyamanan hidup manusia secara berkelanjutan. Kita lihat saat ini, teman-teman, bahwa di bidang pendidikan itu sudah berupaya menghadirkan sistem informasi secara big data. Ya, kalau di kita teman-teman kenal dengan LMS, Learning Management System. Nanti akan saya tunjukkan contohnya. Kemudian di kesehatan inilah dikembangkannya telehealth, ya, di mana di situ nanti akan menjadi salah satu pembahasan kita bahwa telehealth ini adalah diintegrasikan di semua aspek kesehatan, ya. Itu juga merupakan sistem informasi yang melalui teknologi, ya. Kita punya cita-cita bagaimana nanti kita bisa berkembang seperti negara maju, di mana askep ataupun asuhan keperawatan kita nantinya nggak usah kita tulis di kertas, tapi tinggal masukin di satu sistem yang nanti akan dicek secara langsung. Cuman kelemahan sistem ini adalah takutnya kebocoran data. Tapi itulah kelemahan suatu sistem teknologi ataupun informasi di bagian digital. Teman-teman mungkin tahu sering terjadinya hacker. Nah, itulah kelemahan di dunia digital. Kemudian transportasi saat ini. Ya, ini kita pendahuluan ya. Transportasi lihat sekarang ada Grab, ada GrabFood. Ataupun ada banyaklah layanan-layanan yang berbasis online. Industri, banyak sekarang industri juga informasinya semuanya di-online-kan ataupun dimasukkan ke sistem informasi dan teknologi. Kemudian keuangan, teman-teman kenal dengan pembayaran non-tunai. Ada GoPay, kemudian ada GrabPay, ada OVO, ada kartu elektroniknya. Itulah semuanya kenyamanan teknologi dan informasi yang secara online. Nih, teman-teman, ini pengantar di mana kita sekarang memasuki ya era Society 5.0. Sering nih di seminar ini. Ya, peran manusia digantikan oleh mesin ataupun robot. Nah, ini ya contoh big data dan analisisnya ya, memberikan high achieving value in innovation. Kadang-kadang nih semua orang sekarang ataupun semua negara sudah mempersiapkan mobil berbahan bakar listrik ya, ataupun mobil listrik. Kemudian udah
dimunculkan autopilot-nya. Ya. Kemudian robot di industri juga udah banyak beberapa ya teman-teman ya. Kemudian teknologi akan melahirkan berbagai profesi yang saat ini belum ada. Banyak sekarang yang tambahan. Ya. Kemudian Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital. Ya. Ini yang harus kita ketahui bahwa robot tidak akan menghilangkan pekerjaan. Tidak ada yang bisa menggantikan kecerdasan manusia yang lebih kreatif, fleksibel, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan. Nah, ini pandemi COVID-19 memaksa kita untuk mau tidak mau memanfaatkan teknologi dan informasi. Seperti saat ini kita lakukan, kita online learning. Ya. Tapi banyak plus minusnya lah suatu sistem itu ya, tapi nggak masalah. Nah ini contohnya salah satu informasi di bidang pendidikan yang saat ini kita lihat ataupun kita jalani di Fitkes Unjani, yaitu dengan LMS, Learning Management System, di mana di sini teman-teman bisa mengakses ataupun jadwal kuliah, kemudian absensi gitu ya. Nah, ini salah satu modifikasi ataupun perkembangan di bidang pendidikan ya. Nah, sekarang kita masuk ke telehealth. Ini yang akan menjadi bahan pokok bahasan kita. Ya. Oke, teman-teman, saya akan bacakan sekilas tentang atau menjelaskan tentang telehealth. Di mana telehealth ini, teman-teman, ya, membawahi beberapa tele-tele. Ada telemedicine, ada telenursing, ya, teleradiografis, telepatologi, teleonkologi, telemetologi, dan telepsikiatri. Ya, teman-teman. Tapi kan kita fokus nanti ke telenursing, ya, teman-teman. Ya. Ini sistematik bahwa yang terbesarnya adalah telehealth, ya. Bahwa ini tren dan isu saat ini di bidang kesehatan ataupun keperawatan. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, ini nggak ada di slide saya, teman-teman. Jadi teman-teman harus memperhatikan dengan apa ya? Dengan fokus ya. Badan organisasi ataupun WHO seperti yang telah saya bilang di awal bahwa menetapkan corona virus ya 2019 sebagai pandemi pada saat 2020. Tingginya kasus infeksi ini dan kematian, ya, tingginya kasus kematian ini menyebabkan masyarakat takut untuk berkunjung ke rumah sakit karena rumah sakit dianggap sebagai epicentrum. Ya. Penyebaran COVID-19, masyarakat yang memiliki keluhan penyakit selain gejala Jadi teman-teman, ketika ada masyarakat yang takut ke rumah sakit karena menganggap bahwa gejala COVID-19 itu bisa menjadi epicentrum, ya. Nah, kemudian khawatir ataupun ragu untuk mendatangi fasilitas kesehatan. Perawat, ya, di sini sebagai profesi dengan jumlah terbesar dalam pelayanan kesehatan, dituntut untuk mampu memberikan asuhan keperawatan yang aman dan berkualitas di masa pandemi COVID-19 ini. Salah satu solusinya adalah menjawab kekhawatiran ini, masyarakat terhadap risiko penularan COVID-19 di pelayanan kesehatan adalah dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Ya, terutama dalam pelayanan kesehatan, yaitu konsultasi online dengan perawat atau telenursing. Ya. Nah, kemudian praktik telenursing ini, teman-teman, memungkinkan ataupun mengharuskan perawat memberikan asuhan keperawatan tanpa mengharuskan perawat bertemu langsung dengan pasien.
sehingga dapat mengurangi penyebaran COVID-19 dari perawat ke pasien ataupun sebaliknya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang tugas perawat adalah sebagai pemberian asuhan keperawatan, penyuluh ataupun konselor bagi pasien, serta sebagai pengelola pelayanan keperawatan. Pelaksanaan tugas ini dilakukan melalui metode telenursing. Aturan tentang telenursing di Indonesia belum diatur dengan jelas, ya. Tapi kita lihat coba di peraturan Menteri Menteri Kesehatan nomor 20 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan telemedicine. Ya, tadi telemedicine itu yang di atasnya, sebelahnya itu. Antar fasilitas pelayanan kesehatan lebih menekan tentang pemberian pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan antar fasilitas kesehatan, bukan konsultasi individu pasien kepada tenaga kesehatan. Hal ini mendorong Konsil Kedokteran untuk mengeluarkan Peraturan Nomor 74 Tahun 2020 tentang kewenangan klinis kedokteran melalui telemedicine ya pada masa pandemi. Jadi kalau kedokteran itu telemedicine, di kitanya adalah telenursing ya. Kemudian sementara aturan rinci tentang telenursing itu belum dikeluarkan oleh PPNI sebagai organisasi yang menaungi profesi keperawatan, sehingga dalam aplikasi pelaksanaannya itu kadang-kadang masih ada kendala. Bagian dari telehealth, telenursing ya ataupun telekeperawatan merupakan bagian dari telehealth, yaitu memberikan pelayanan kesehatan oleh perawat ketika menjadi hambatan pada pemberian pelayanan kesehatan. Seperti apa sih? Seperti informasi, komunikasi, telepon, konferensi video, dan sistem monitoring jarak jauh untuk mendapatkan informasi yang valid sehingga dapat menegakkan diagnosa, melakukan intervensi, dan mencegah penyakit ya ataupun kecelakaan. Nah, kemudian serta pendidikan berkelanjutan bagi pemberi pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan. Ya. Kemudian WHO mengemukakan ada manfaat dari telenursing ya. Telenursing yaitu ya pasti memberikan pendidikan kesehatan, mengubah perilaku, menguatkan dan mendukung pasien dalam pembuatan proses keputusannya. Jadi itu ya teman-temannya terkait dengan sejarah telenursing ataupun telehealth yang saat ini di zaman pandemi COVID ini menjadi lebih mau nggak mau kita harus menggunakannya gitu, terutama pada saat awal-awal pandemi. Begitu juga mungkin di dunia pendidikan sebagai saya mungkin ada teleteach ya atau telelecture, yaitu tele yang digunakan untuk memberikan saling informasi pengajaran melalui online. Nah, kita lihat contoh penggunaan telenursing dalam pelayanan keperawatan, yaitu melakukan triage. Di situ ada tuh, ya triage nih di poin ini telepon. Memberikan triage kondisi pasien. Penggunaan telenursing dalam triase ya, merupakan bentuk dasar dari praktek telenursing yang dilakukan sehari-hari. Contoh, ketika seseorang menelpon fasilitas kesehatan dan menjelaskan keluhan serta gejala yang dialami oleh pasien kepada perawat, ya, maka perawat akan memberikan saran apakah orang tersebut perlu mendatangi fasilitas kesehatan atau tidak. Itu contoh telenursing. Dan dapat juga digunakan untuk perawatan pasien pre dan post operasi yang mengkaji data-data awal yang dibutuhkan ya, serta memberikan edukasi terhadap monitoringnya. Nah, menggunakan perangkat Bluetooth ya yang terhubung monitoring tanda-tanda vital ataupun glukosa darah dan di tubuh pasien. Nah, ini bisa digunakan juga teman-teman. Ya, canggih ya nantinya. Kemudian penggunaan pada situasi di atas ya, telenursing juga dapat digunakan untuk mengkoordinasikan perawatan pasien kepada dokter spesialis, perawat spesialis maupun para tenaga profesional yang menggunakan video conference sehingga pelayanan pasien lebih komprehensif dan terintegrasi di masa pandemi COVID ini. Telenursing ini dapat digunakan sebagai suatu alasan ya
ataupun satu menjadi solusi pelayanan kesehatan di berbagai aspeknya. Nah, itu teman-teman sejarah singkat tentang telenursing ataupun yang dibawahi oleh telehealth ya. Di sebelahnya ada telemedicine. Jadi dengan telenursing kita bisa menggunakannya untuk triase, advice, information, ya, kemudian manajemen sistemnya, simptomnya, ya, kemudian sampai telehome care, ya. Saat ini contohnya waktu itu konsultasi via online, itu salah satu isu di sistem informasi yang saat ini. Nah, ini teman-teman tentunya bahwa telenursingnya yang memberikan informasi jarak jauh, ya. Kemudian memudahkan akses petugas kesehatan yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Keuntungannya ini, nah itu teman-teman yang bisa saya jelaskan untuk tren dan isu sistem informasi keperawatan. Tugas teman-teman saat ini silakan komen di bawah tentang ide isu yang baru terkait sistem informasi di dunia keperawatan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.